Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir untuk menjelaskan ya tentang nama Tuhan Israel di dalam kitab PL. Di dalam kitab PL, teks asli berbahasa Ibrani. Dan di dalam bahasa Ibrani tersebut terkandung nama Tuhan bangsa Israel yang disebut sebagai YHWH, yang tidak pernah disebutkan oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi menghindari untuk menyebut YHWH atau Yod-Heh-Vav-He. Dan mari kita lihat, kita akan menyikapi bahwa ada umat Kristen yang menganggap bahwa nama Tuhan adalah Yeshua atau Yesus. Mereka memanggil Yeshua HaMashiach. Ya, padahal Yeshua di kitab PL itu banyak sekali yang bernama Yeshua. Ya, baiklah, kita teliti saja ayat-ayatnya. Kita tidak mau berasumsi, kita periksa ayatnya satu persatu ya. Jadi saya memberikan edukasi bukan dari asumsi, tetapi dari apa yang tertulis di dalam kitab PL ya. Mari kita memulai membaca dari Kejadian. Kejadian pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-33 ya. Di Beersheba dan memanggil di sana nama YHWH, Allah yang kekal. Jadi di PL, nama Allah yang kekal adalah YHWH ya. Kemudian 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-5 ya. Kita lihat, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama YHWH Allahku, seperti yang dijanjikan YHWH kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Ya. Jadi ini jelas namaku adalah YHWH ya. Kemudian kita lihat di Mazmur 29 ayat 2. Sang YHWH kasaosana kaluhuraning asmane. Ini dalam bahasa Jawa ya. Jadi dalam bahasa Jawa juga terjemahan LAI menyebut nama YHWH juga, tetapi karena pengaruh bahasa Jawa sehingga dia menulis Sang Yehuwah. Yehuwah ini kepanjangan ya, ada huruf hidupnya, kepanjangan dari YHWH ya, jadi dipanjangin logat Jawa Sang Yehuwah. Kemudian ini kemarin saya sudah
tayangkan di video sebelumnya, Mazmur 68 ayat 5 dikatakan bermasmurlah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Kemudian ini juga Mazmur 96 ayat 8, Yesaya 42 ayat 8, aku ini YHWH, itulah namaku. Banyak sekali di PL yang menyebutkan bahwa nama Allah yang kekal adalah YHWH ya. Ya, baiklah. Kita lihat ayat selanjutnya supaya kita tidak asumsi ya. Yesaya 47 ayat yang keempat. YHWH semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Kemudian Yesaya 48 ayat 1, yang bersumpah demi nama YHWH dan mengakui Allah Israel. Yesaya 50 ayat 10, baiklah ia percaya kepada nama YHWH. Nama Allah yang hidup, Allah semesta alam, bukan Yesua, bukan Yesus ya, tetapi YHWH ya. Jadi Kristen ini tidak memahami kitabnya sendiri, kitab PL, bahwa di dalam PL nama yang diagungkan oleh bangsa Yahudi sampai mereka tidak mau menyebut nama 4 huruf tetragramaton YHWH itu karena mereka membaca dari kitab Tanakh, Nefim dan Ketuvim bahwa nama Tuhan bangsa Israel adalah YHWH ya. Jika kemudian ada yang berasumsi nama Allah semesta alam bernama Yesua atau Yesus Kristus, ya berarti mereka tidak sesuai dengan kitab Tanakh, tidak sesuai dengan Nefim, Ketuvim ya, yang dibawakan oleh nabi-nabi ya. Nefi itu bahasa Ibrani nabi, Nefim ya kitab para nabi ya. Kita lihat di Yesaya 56 ayat 6, untuk mengasihi nama YHWH dan untuk menjadi hamba-hambanya ya. Amos 4 ayat 13, YHWH Allah semesta alam, itulah namanya. Mika 5 ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan YHWH ya. Jadi kalau menggembalakan jemaat maksudnya dengan kekuatan YHWH dalam kemegahan nama YHWH, dalam kemegahan nama YHWH Allahnya ya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya buat Kristen ya. Mika 5 ayat 3 dikatakan maka ia akan bertindak ya, akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan YHWH, dalam kemegahan nama YHWH Allahnya ya, bukan kemegahan nama Yesus Allahnya, bukan, tetapi dalam teks asli dalam kemegahan nama YHWH Allahnya ya. Jadi dalam teks Ibrani ya,
Nggak ada kemegahan nama Yesua, nggak ada kemegahan nama YHWH Allahnya ya. Kemudian lagi kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 15. Maka orang akan takut kepada nama YHWH di tempat matahari terbenam. Ya. Jadi takut kepada nama YHWH, bukan takut kepada nama Yesus atau Yesua. Ya. Jadi jangan berasumsi ya. Oh, kita memeluk satu kepercayaan harus dibaca sesuai teks aslinya. Jangan berasumsi, jangan mengambil kesimpulan apa yang tidak tertulis dalam teks asli. Yesaya 60 ayat 9, untuk nama YHWH ya, bukan nama Yesua. Untuk nama YHWH Allahmu. Kemudian Yeremia 10 ayat 10, tetapi YHWH adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ya. Jelas ya? Nama Allah yang hidup, Allah semesta alam, bukan Yesua atau bukan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus belum lahir, melainkan YHWH. Anda bisa bayangkan kalau Anda mempunyai nama sejak dari zaman dahulu, kemudian di era setelah Anda tidak ada, maka nama Anda diganti, ya, itu suatu kesalahan. Demikian juga dengan nama Tuhan. Di zaman PL, nama Tuhan ini sampai dihindari untuk disebutkan oleh bangsa Yahudi karena mereka terlalu takut, ya, terlalu takut dengan nama ini. Ya, saya bacakan sekali lagi ayatnya. Ya, bangsa Yahudi terlalu takut dengan nama sakral ini, nama YHWH, sehingga mereka takut untuk menyebut. Yesaya 59 ayat 19. Ya, ini saya tayangkan. Maka orang akan takut kepada nama YHWH di tempat matahari terbenam. Matahari terbenam pasti di barat ya. Jadi takut kepada nama YHWH, bukan takut kepada nama Yesua atau takut kepada nama Yesus Kristus, bukan. Takut kepada nama YHWH ya. Takut kepada nama YHWH di tempat matahari terbenam. Yesaya 59 ayat 19 ya. Yeremia 10 ayat 10 juga dijelaskan, tetapi YHWH adalah Allah yang benar ya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa YHWH adalah Allah yang benar, Allah bangsa Israel, ya sudah ya, jangan ada penggantian, jangan ada penyimpangan ya. Jika Anda menyebut nama lain, artinya berarti ada penyimpangan. Jadi tetapi YHWH adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Ya. Kemudian Yeremia 10:16. Namanya ialah YHWH, bukan Yesua. Tetapi namanya ialah YHWH semesta alam. Ya, bahasa Jawa jelas nih. Yeremia 10 ayat 16. Asmane yo iku Sang Yehuwah.
Gustining kang sarwa dumadi. Ya. Nah, ini saya kutip juga bahasa Batak. Jala Israel do margani partaliana Jahoa Zebaot do Goarna. Ya. Namanya YHWH, bukan Yesua. Yeremia 10 ayat 25. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Ya. Jadi jelas di sini ada penyimpangan Yahudi. Ya. Yahudi, Yudaisme sudah menyimpang. Karena Nabi Yeremia, ya ini kitab Nefim ya, Yeremia 10:25. Ya, dikatakan tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Jadi kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama YHWH, ya kaum Yahudi, kaum Yudaisme. Ya. Ini Yeremia, Nabi Yeremia ayatnya yang ke-10 ayat 25. Saya bacakan ulang ya supaya Anda lebih jelas lagi. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhannya, bangsa yang mana? Ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Ya. Jadi amarah Allah semesta alam yang tidak menyerukan nama YHWH, ya ini berlaku untuk bangsa Israel ya, untuk bangsa Yahudi ya. Karena ini adalah kitab Yahudi, kitab Ibrani ya. Ini berlaku buat Yahudi. Ya. Jadi Allah semesta alam dia akan marah kepada kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Ya. Ini yang berkata Nabi ya. Ini Nabi Yeremia. Bahasa Inggrisnya Jeremiah. Ya, jadi jelas Yahudi ini menyalahpahami, mensakralkan atau mensucikan atau sangat ketakutan dengan nama Tuhannya YHWH sehingga dia tidak pernah menyebutkannya. Tetapi ada kesalahan di situ karena mereka tidak menyerukan namamu. Ya. Sehingga Nabi Yeremia mengatakan tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau ya. Memang ini kitab Ibrani milik Yahudi, tetapi mereka tidak mengenal Tuhannya. Ya, karena pesan Tuhannya saja mereka tidak paham. Yahudi atau Yudaisme ya. Beda dengan kami umat Muslim ya, umat Islam. Kami memang memasyurkan nama Allah ya. Nama Allah yang hidup, nama Allah semesta alam memang harus dimasyurkan ya. Jangan disembunyi-sembunyikan, jangan ditutup-tutupi ya. Jadi Allah akan marah jika namanya tidak diserukan ya. Ini menurut kitab Nabi Yeremia pasal 10 ayat yang ke-25.
Baik, kita lanjutkan ayatnya. Ayat selanjutnya ya. Kita akan buka lagi di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-35. Beginilah firman